Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Mutrofin akan membagikan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase B untuk kelas 4. Untuk materi kali ini yaitu membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak yang solih-solihah, dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan tidak tergesa-gesa atau terlalu cepat. Kita dianjurkan dalam membaca Al-Quran secara tartil, sesuai dengan makhorijul huruf serta hukum bacaan tajwidnya. Kenapa kok demikian? Apabila kita membaca Al-Quran terlalu cepat, maka makhorijul huruf dan hukum tajwidnya akan hilang, tidak terlihat jelas. Berbeda dengan ketika kita membaca Al-Quran secara tartil, maka makhorijul huruf dan hukum bacaannya akan tampak. Anak-anak paham? Anak-anak yang solih-solihah, mari kita bersama-sama mempraktekkan membaca surat Al-Hujurat ayat 13 secara tartil. Supaya apa? Supaya makhorijul huruf serta hukum bacaan tajwidnya tampak terlihat. Baca ta'awud dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itulah tadi bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan anak-anak di rumah membaca surat Al-Hujurat ayat 13 secara berulang-ulang supaya apa? Supaya anak-anak lebih paham mana bacaan hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam surat Al-Hujurat tersebut. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca secara tartil dan pelan-pelan supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. Begitu juga ketika kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang coba perhatikan pada tulisan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 di sini. Pada tulisan surat Al-Hujurat ayat 13 di sini ada huruf yang diberi tanda warna. Ini tujuannya untuk memudahkan anak-anak mencari hukum bacaan tajwid. Di situ ada 3 macam warna. Ada warna biru, warna oranye, dan warna hijau. Nanti ketika anak membaca, anak akan melihat ayat atau huruf yang berwarna biru, berwarna oranye, dan berwarna hijau. Sekarang coba anak-anak perhatikan petunjuk warna yang terdapat dalam ayat tersebut. Warna biru menunjukkan bacaan mat. Maka apabila ada huruf yang diberi tanda warna biru, maka ayat tersebut termasuk bacaan mat. Maka cara membacanya harus panjang. Contohnya, ya ayyuhan nasu. Nah, itu ya sama na itu ada tanda warna biru, maka cara membacanya harus panjang karena termasuk hukum bacaan mat. Selanjutnya warna oranye menunjukkan bacaan gunnah. Bacaan gunnah cara membacanya mendengung
2 harokat. Kemudian apa ciri-cirinya bacaan guna? Ciri-cirinya bacaan guna di situ dikasih tanda warna oranye. Kemudian ciri-cirinya guna yaitu nun atau mim yang berharokat tasdid, maka harus dibaca guna, dibaca mendengung 2 harokat. Contohnya an-nasu. Nah, dibaca mendengung 2 harokat. Kemudian warna yang ketiga, warna hijau. Warna hijau menunjukkan bacaan kolkolah. Bacaan kolkolah cara membacanya harus memantul. Contohnya idza kholaqu nakum. Nah, kholaqu itu bacaan kolkolah. Hurufnya berwarna hijau, maka membacanya harus memantul. Untuk mengetahui ketiga bacaan tersebut, maka anak-anak harus membaca ayat tersebut secara berulang-ulang dan pelan-pelan dan memperhatikan huruf yang diberi tanda warna. Kemudian anak-anak samakan dengan tanda yang ada di atasnya supaya anak-anak tidak salah untuk menentukan kalimat itu termasuk hukum bacaan apa. Anak yang solih-solihah, itulah tadi penjelasan tentang cara membaca surat Al-Hujurat ayat 13 beserta cara mencari hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam surat tersebut. Sekarang coba anak-anak membaca surat Al-Hujurat ayat 3 tersebut secara berulang-ulang. Kemudian silakan anak-anak cari 3 hukum bacaan yang terdapat dalam surat tersebut. Hukum bacaan tersebut yaitu hukum bacaan mat, hukum bacaan guna, dan hukum bacaan kolkola. Silakan anak-anak cari secara teliti. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.